kita istimewa. Nah, tentunya masih di podcastnya SLB and Citerep Cimahi. Nah, karena kemarin tuh sempet banget kita vakum, tapi nggak apa-apa kan? Kalian tetap stay di situ, oke? Stay di situ. Dan untuk mengawali podcastnya kita sekarang, kita bakalan kasih gebrakan baru, tentunya tentunya sama yang sangat berpengaruh di sekolah ini. Setelah kita rehat kemarin tuh, nah sekarang langsung kita saksikan aja ya percakapan seru bersama orang terpenting di sekolah ini, oke? Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan podcast kita istimewa dari SLB Negeri A Citerep Kota Cimahi. Kali ini tamu yang hadir di podcast kita yaitu Bapak Kepala SLB Negeri A Citerep Kota Cimahi, yaitu Bapak Haji Sudarman MPD. Apa kabar ya, Pak? Alhamdulillah baik. Salam sehat Pak. Iya, salam sehat. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah menginjak di tahun 2022 ya Pak ya. Iya. Yang mana 2 tahun ke belakang kita banyak sekali kejadian-kejadian perjuangan kita menghadapi pandemi ini. Tentunya harapan kita semua bahwa Bapak dan teman-teman guru juga tetap keadaan sehat. Amin. Iya. Jadi kalau untuk podcast sekarang ini Pak, temanya kan memang sebenarnya kita mengangkat tentang program sekolah, yang mana SLB Negeri A Citerep Kota Cimahi ini adalah salah satu SLB yang terbesar di Jawa Barat. SLB negeri yang terbesar ya Pak ya, dan salah satu SLB yang dari awal didirikan oleh pemerintah untuk mensupport kaum disabilitas yang ada di Jawa Barat gitu. Nah, kalau boleh kita tahu nih Pak, untuk kesan Bapak gitu, saat misalnya nih ada yang mendengar kata Citerep Kota Cimahi, SLB Negeri A Citerep Kota Cimahi, biasanya sih apa sih Pak kesan yang masyarakat tangkap gitu kalau dalam keseharian Bapak menghadapi masyarakat? Kalau selama ini kan nama sekolah itu masih SLBNA ya, Citerep Cimahi. Iya. Memang itu dari sejarahnya dulu awal pendirian sekolah ini hanya menerima anak-anak yang sering dilabeling A atau tunanetra. Tapi pada perkembangannya untuk memenuhi akses dan layanan, akhirnya kita sekarang menerima semua anak. Jadi semua anak ada di sini, mulai dari disabilitas tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, bahkan autis dan ada tunanetra dengan hambatan intelektual yaitu MDVI misalnya. Itu semua kita berikan layanan di sini. Nah, sehingga dalam pergeseran itulah nama SLBNA ini mungkin ke depan juga harus dipertimbangkan lagi. Sudah supaya tidak relevan dengan layanan yang diberikan. Sudah tidak A lagi. Memang dulu mengapa nomenklatur SLBNA masih terus ini, karena di sini memang pusat percetakan Braille. Itu Sentral 2. Jadi kami punya mesin Braille yang banyak kalau dibandingkan dengan sekolah lain. Kita sekarang ada sekitar 7 atau 8 ya. Nah, itu yang sekarang ini masih diberdayakan terus untuk pemenuhan bahan ajar, buku, dan kemarin terakhir juga kami mencetak buku Iqra yang didistribusi ke SLB-SLB se-Jawa Barat, bahkan ke luar Jawa Barat. Jadi itu dari salah satu keunggulan atau nilai jual yang paling bisa kita banggakan dari SLB kita ya Pak ya? Tentunya kalau dari sisi kelembagaan memang kita juga harus bangga, karena mesin ini kan juga investasi yang mahal ya. Betul, yang harus pemeliharaannya juga cukup rumit, tenaga ahlinya juga secara khusus. Jadi kami pertahankan, dan dulu ada program revitalisasi mesin Braille itu dari Direktorat Pendidikan Khusus dulu ya, dan itu kerjasama dengan ITS yang itu direvital, mesin-mesin yang telah rusak itu termasuk utamanya di kita itu diperbaiki, dan pemeliharaannya juga harus tetap dijaga dengan baik gitu.
Ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum mengetahui bahwa kenapa harus ada label A, B, C dari SLB yang ada di Indonesia, itu ternyata ada backgroundnya. Jadi kalau untuk A itu tunanetra ya Pak ya, untuk B itu tunarungu, untuk C tunagrahita, D tunadaksa, E tunalaras, dan yang terakhir itu ada autis, dan kalau di sini juga ada MDVA. Jadi begitu komplitnya layanan pendidikan yang ada di sekolah kita ya Pak ya. Sekolah kita. Betul. Tapi memang untuk nomenklatur ini mulai apa itu bergeser ya. Jadi sekarang namanya juga cukup hanya SLB negeri Kota Cimahi misalnya. Nantinya ke depan mungkin harus dipertimbangkan seperti itu. Supaya di situ di dalamnya ada inklusivisme juga ya Pak ya. Jadi bahwa semua anak yang memiliki keterbatasan atau kekhususan itu bisa dilayani. Bisa dilayani. Baik Pak. Ya, dengan adanya kelengkapan dari kekhususan tersebut, otomatis berpengaruh juga dong Pak ya terhadap pengembangan vokasi maupun keterampilan yang ada di sekolah ini Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak sebagai figur yang memimpin di sekolah kita, yang mana di tahun 2022 ini vokasi dan keterampilan itu menjadi sesuatu hal yang paling disorot ya Pak ya dari Dinas Pendidikan dan juga mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana kalau untuk anak-anak sendiri memang tuntutan kita bukan akademi full tapi juga kepandirian dan vokasi. Nah, kalau di sekolah kita bagaimana Pak sejauh ini peningkatannya? Untuk pengembangan vokasi tentunya kita mengacu pada kurikulum 2013 ya, yang dimana di Perdirjen 10 itu kan sebenarnya ada 20 program vokasi pilihan ya. Tentunya kita bisa mengadaptasi dan memilih vokasi-vokasi yang bisa dikembangkan di sekolah ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan tingkat kemampuan peserta didik. Tentunya karena di sini vokasi peserta didiknya itu beragam, tentunya vokasi yang dikembangkan juga disesuaikan. Kebetulan untuk SLBNA yang vokasi yang dikembangkan ada sekitar 9 atau 10 itu banyak juga ya Pak ya? Banyak sekali, dan itu juga alhamdulillah didukung oleh sarana alat yang memadai sebenarnya. Tapi yang menjadi kendala saat ini karena memang guru vokasi di SLB itu pada umumnya masih dirangkap oleh guru yang berlatar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Jadi guru kelas sekaligus mengajarkan di vokasi. Dan itu yang mungkin menjadi sedikit hambatan karena memang harusnya pengembangan vokasi itu harus diajar oleh guru yang sesuai dengan kualifikasi akademisnya yang diampu gitu. Mengundang instruktur yang profesional. Ya. Tapi itu juga kita tidak menyerah bahwa kita bisa lakukan kerjasama dengan pihak lain, khususnya untuk sekolah kita ini kita kerjasamanya dengan SMK terdekat, SMK 2 itu untuk pengembangan IT digital printing, termasuk itu dengan SMKN 2. Nah, untuk tata busana, tata boga itu kita kerjasama dengan SMK terdekat yaitu SMKN 3 Cimahi. Nah, ini yang bisa sedikitnya menjawab kekurangan kita, yang dimana guru-guru kita atau peserta didik kita bisa bersama-sama nantinya praktek di SMK atau kita menghadirkan guru tamu dari SMK gitu. Ini yang sudah dimulai dengan MOU dengan 2 sekolah ini. Dan termasuk di pengembangan vokasi itu harus MOU dengan dunia usaha dan dunia industri, yang itu sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan nanti peserta didik kita yang lulus itu dengan MOU itu bisa diterima di dunia kerja dan dunia industri yang ada. Jadi sudah ada kerjasama yang terjalin ya Pak ya dengan sekolah-sekolah maupun pihak-pihak yang dalam hal ini adalah dunia usaha dan dunia industri ya Pak ya. Termasuk perguruan tinggi. Misalnya pengembangan olahraga, kita lakukan kerjasama dengan STKIP Pasundan dan UP. Itu untuk pengembangan olahraga. Dan ketika kita nggak punya sarana olahraga, STKIP Pasundan terbuka untuk kita untuk ikut menggunakan fasilitas yang ada. Itu wujud kerjasama.
Dan di luar vokasi memang kita mengembangkan tugas kita adalah mengembangkan pengembangan potensi peserta didik baik akademis maupun non akademis. Untuk non akademis olahraga misalnya musik, terus keagamaan ini salah satu juga karena kita ada peserta didik tunanetra yang kebetulan peserta didik tunanetra itu khusus tinggal di asrama, sehingga keunggulannya kita lagi untuk peserta didik yang penghafal Al-Quran. Oh iya. Ya. Dan dari sekitar 40 yang tinggal di asrama itu, dari hasil kemarin kita evaluasi bahwa ratanya sudah ada sekitar 10-15 yang sudah hafal beberapa juz gitu. Masya Allah. Misalnya ada juz sama itu sudah pasti, karena itu menjadi misi besar kita untuk SDLB tanpa hambatan intelektual tunanetra itu harus hafal juz sama. Jadi semacam target khusus ya Pak ya, untuk teman-teman yang tidak punya hambatan intelektual, ya, yang mana nantinya akan berimplikasi terhadap kemudahan mereka juga bisa masuk ke perguruan tinggi ya Pak ya. Betul. Sekarang untuk peserta didik yang hafal 5 juz bahkan 10 juz itu ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menerima. Iya. Itu kabar baik ya Pak ya, buat teman-teman yang ada di asrama dan mungkin masyarakat pada umumnya yang belum mengetahui bahwa ternyata untuk masuk ke perguruan tinggi itu banyak sekali celah dan jalur yang bisa ditempuh. Salah satunya dengan menghafal. Termasuk sekarang Pusprenas, Pusat Prestasi Nasional, itu memberi kesempatan para peserta didik yang bisa sampai dengan puncak prestasi. Kalau tidak salah itu kebijakannya prestasi 1, 2, 3 nasional itu akan diberi beasiswa masuk perguruan tinggi. Itu kan betul. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita nanti kan kemarin dari berbagai lomba-lomba yang diikuti ada beberapa yang sudah bisa masuk puncak nasional, AKBDPK, terus ada lomba-lomba yang lain gitu. Jadi semacam tambahan semangat ya Pak ya buat anak-anak supaya berprestasi. Ya. Bukan hanya anak-anak mungkin Pak, tapi guru-guru juga supaya bisa terus membimbing anak-anak dengan optimal gitu ya Pak ya. Kalau guru juga untuk peningkatan kualifikasi pendidikannya sekarang mungkin hampir setiap tahun ya kita program untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Untuk rata-rata untuk S2 ya sudah mungkin dalam posisi 50%-an ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa diikuti terus secara bertahap. Kita beri kesempatan pada para guru untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi suksesinya bukan hanya untuk peserta didik, tapi juga untuk guru dan para juga guru. Otomatis mengangkat kualifikasi dari sekolah tersebut. Jadi dengan kompleksitasnya kita menerima semua anak, ini kita dihadapkan pada persoalan terutama kepada orang tua yang semua pasti harus diberikan layanan yang setara. Artinya gini, dalam pengembangan potensi peserta didik tunagrahita misalnya dalam bidang olahraga, kan kemampuannya tentu berbeda dengan yang tunarungu. Dari sisi itulah yang kadang-kadang kita betul harus mencari kemampuan apa yang sesuai dengan masing-masing peserta didik. Misalnya tunagrahita yang bisa lebih dikembangkan misalnya dengan lomba poce, itu yang event-event nasional bahkan internasional yang itu bisa nanti diperoleh oleh kesempatan itu diperoleh oleh anak-anak tunagrahita misalnya. Dan lomba-lomba lain yang biasanya sudah ada pemetakan per jenis ketunaan gitu. Itu kan yang juga ada khasnya dari masing-masing ketunaan. Nah, itu kan orang tua juga harus memahami bahwa memang batas kemampuan anak-anak. Artinya tidak kita membatasi kemampuan anak, tapi orang tua juga kira-kira dari hasil asesmen putra-putri Bapak Ibu itu kira-kira posisinya di seperti posisi ini gitu. Termasuk akademis, termasuk keagamaan juga gitu. Jadi memang diperlukan peran guru ketika kita keberagaman yang dilayani dalam satu kampus ini mulai dari TK sampai SMA itu memang dihadapkan pada persoalan-persoalan yang
yang diharapkan guru betul-betul bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh orang tua gitu sebagai stakeholder, salah satu stakeholder kita gitu. Ya, itu mungkin perlu disampaikan juga kepada mungkin yang nanti akan menyimak podcast ini ya Pak ya. Begitu luas gitu kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan luar biasa, yang mana kunci dari keberhasilan program pendidikan itu adalah keberhasilan dalam asesmen gitu. Kemudian asesmen itu sendiri kan nanti akan menjadi program belajarnya, dan juga nanti harus disampaikan kepada orang tua secara terbuka agar sama-sama paham bahwa ada titik nol di mana kita berangkat dalam setiap layanan pendidikan. Jadi harapan dan nantinya program itu akan sinkron gitu mungkin ya Pak ya. Baik Pak, kembali lagi Pak terhadap vokasional dan keterampilan Pak. Itu keberhasilan itu harus betul-betul adanya capaiannya, adanya kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Betul. Contoh tadi pengembangan, kita kalau pernah testimoni dengan orang tua, di mana anak yang waktu itu pada perpanas dia bisa puncak prestasi di bidang atletik waktu itu ya, namanya Astri, dan sampai sekarang masih berprestasi terus. Itu ternyata peran dari orang tua itu ketika mendampingi anaknya itu terus gitu dilakukan gitu, karena memang keterbatasan waktu yang ada, layanan di sekolah kan ada keterbatasan waktu gitu. Betul Pak. Jadi komitmen untuk kemajuan anak itu tidak hanya dari sekolah, tapi juga dari kerjasama orang tua dan juga mungkin stakeholder yang lain. Bisa juga mungkin dari masyarakat yang concern ingin memberikan sumbangsinya berupa sponsor maupun layanan-layanan yang lain yang bisa mendukung keberhasilan program anak gitu ya Pak ya. Baik Pak, kembali lagi Pak ke vokasional dan keterampilan Pak. Ini kan kalau lihat dari belakang ini memang banyak sekali produk-produk yang sudah dihasilkan dari sentra-sentra vokasional ya Pak ya, yang tadi disebutkan ada Tota. Diantaranya ada otomotif ya. Sekarang kalau otomotif itu sudah sampai pada level unit bisnis ya. Bisnis itu ada cuci mobil dan cuci motor. Cuci mobil ada 2 hidrolik di sana dan manajernya itu alumni dari kita, tunarungu, namanya Yadi ya kebetulan. Dan dia dimanajeri dari mulai tata kelola pendapatan bulanan, tata kelola bulanannya itu sampai dengan dia menggaji dirinya, artinya menggaji tim yang ada di vokasi otomotif itu. Jadi berhubungan dengan pertanyaan kita selanjutnya nih Pak. Jadi memang kalau dalam vokasional dan keterampilan kan kita tidak hanya memproduk barang jadi ya Pak, tapi juga jasa. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan mampir ke SLB Negeri Citerep, nanti di depan itu akan ada disambut oleh cucian mobil, yang mana tadi Bapak sampaikan itu adalah salah satu dari showcase vokasional otomotif, yang mana di situ ada seorang manajer operasionalnya yang merupakan alumni dari kita gitu. Nah, kemudian untuk produk-produknya sendiri Pak, apakah ada strategi sendiri dalam memasarkan produk-produknya Pak? Strategi pemasaran produk itu kita kan dari hasil-hasil karya ini ya, dari kriya atau souvenir itu kan pernah dulu strateginya kita pernah mengadakan kayak market day gitu ya. Expo hasil karya anak, hasil belajar anak, tidak hanya produk aja, termasuk tampilan anak yang dia ini. Dan dulu tahun 2018 ya, kita berkolaborasi dengan SLB Negeri A Pajajaran, SLB Negeri Cicendo, SLB Citerep sendiri. Dengan 3 sekolah itu kita mendapatkan fasilitas dari lobi langit di mall Pascal ya, Pasir Kaliki Mall itu luar biasa. Kita sampai kalau nggak salah dua hari berturut-turut ya, termasuk kan Bu Hajia sendiri ya waktu itu yang meng-create dengan teman-teman ya untuk menjalin dunia industri yang terkait, sampai kita praktek langsung di sana. Itu luar biasa itu, yang dengan dibiayai oleh para mitra kita ya waktu itu ya, luar biasa. Dan hal semacam inilah yang kayaknya memang setelah pernah diulang lagi dan
Kalau bisa jangan hanya nanti levelnya di kolaborasi 3 sekolah, tapi levelnya Jawa Barat ya, misalnya ke Mudah-mudahan ya Pak ya atau Kota Cimahi misalnya, itu misalnya nanti di minimal di Mall Cimahi atau Kota Cimahi. Kita doakan semoga pandemi Ya. ini cepat Cepat berlalu ya Pak ya. berlalu. Jadi Nah, kita ini. punya program yang Ya. lebih besar dan Ya. kolaborasinya yang lebih luas Ya. lagi. Mungkin tadi sedikit menambahkan Pak, untuk teman-teman yang mungkin belum mengetahui bahwa SLB Negeri Citerep itu sudah pernah melakukan expo Ya. secara besar di tahun 2018 yang mana bekerjasama dengan beberapa sekolah negeri di Sekolah Kota negeri. Bandung dan Cimahi, dan juga ada beberapa sekolah swasta juga Pak. Mereka Ya. menampilkan karya seninya, angklung, Iya, kemudian angklung, ada musik dan musik, tari, ada pencak kemudian silat, betul, luar biasa. kita Ya. juga disupport oleh berbagai pihak yang mana memberikan bantuan secara fisik, finansial ya, dan finansial. juga tenaga ya Pak ya. Tenaga dan dana. Betul. Utamanya dana. Sehingga pada saat itu mungkin nanti bisa dikasih capture Pak Irfan, dikasih flip gambar ya, Ya. untuk dokumentasi di tahun 2018. Dan tahun 2017 ya kalau nggak salah, kita pernah mewakili untuk fiksi ya Oh iya. di Semarang, itu mewakili Jawa Barat untuk gelar expo produk ya. Fiksi waktu itu festival Inovasi siswa nasional. nasional ya Pak ya. Itu kan pameran lah ya, pameran produk anak dan hasil Tingkat kreasi nasional ya Pak. tingkat saat itu nasional ya. pernah. Di mana Pak waktu itu? Di Semarang Oh, misalnya, iya. di Semarang, dan kita juga sempat mendapatkan juara ya anak kita yang waktu itu. Jadi begitu banyak ya Pak ya pengalaman dan juga prestasi yang sudah Prestasi didapatkan oleh sekolah dan kita. Vokasi-vokasi lain sekarang juga sedang dikembangkan terus, dan memang kita dengan terhalang pandemi ini luar biasa ya, kita tetap ada pembatasan, jadi kesinambungan produk sempat terhenti. Mudah-mudahan nanti diawali dengan tahun 2022 ini juga bisa teman-teman ini bisa semangat kembali, putra-putri kita juga yang telah lama merindukan sekolah lagi gitu. Betul. Iya Pak. Jadi sebenarnya yang menjadi PR juga tuh bukan hanya peserta didik yang masih ada di sekolah ya Pak Iya. ya, tapi juga alumni yang sudah lulus. Nah, bagaimana sih Pak kalau untuk program dari SLB Negeri Citerep Cimahi ini dalam memberdayakan peserta didik untuk di pasca sekolahnya Pak? Ya, memang sekolah luar biasa itu berbeda dengan sekolah umum ya. Kita tetap mempunyai tanggung jawab terhadap peserta didik yang pasca sekolah, artinya yang telah lulus. Jadi kami di tim Wakasek peserta didik itu selalu mendata alumni kita, berapa orang yang sudah bekerja atau disalurkan dalam dunia kerja, berapa orang yang dia mampu berwirausaha sendiri, dan berapa orang yang memang belum bekerja. Nah, untuk yang bekerja itu sudah ada beberapa yang industri yang menerima. Waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu kita juga pernah mengantarkan anak kita ke PT Suai Subang ya. Sampai sekarang masih bekerja, dan alhamdulillah dari sisi penggajian itu disetarakan dengan anak-anak pada umumnya. Karyawan yang lain sama gitu. Dan dari hasil penilaian kinerjanya oleh tim manajemen di sana bahwa anak-anak yang mempunyai hambatan tunarungu, hambatan pendengaran dan bicara itu kinerjanya juga bisa mengimbangi karyawan pada umumnya. Dan di sana di perusahaan itu banyak sekali anak-anak tunarungu, betulan gitu. Untuk yang lain, bantuan kita pada yang lain yang berwirausaha, ada yang berjualan, ada yang jasa Gojek atau Grab gitu ya, ada juga, dan ada juga yang wirausaha mendampingi orang tuanya. Kebetulan orang tuanya punya usaha, jadi itu menurut saya yang lebih pas gitu ya kalau untuk berwirausaha. Jadi Pak, sebenarnya kalau untuk penyaluran kegiatan atau misalnya
program pasca sekolah ini memang dikaitkan dengan kemampuan dan kebutuhan anak itu sendiri ya Pak Iya, ya. iya. Mungkin profil untuk anak-anak tertentu bisa disalurkan di dunia kerja, dunia kerja. tapi juga ada juga yang anak-anak dengan kondisi tertentu yang memang terpaksa harus entrepreneur atau Iya. misalnya berwirausaha. Bukan terpaksa sih maksudnya. Dan Pilihannya seperti yang itu. selama ini mengalami hambatan itu anak-anak yang tunagrahita. Iya. Itu kita tidak semua orientasi pada dunia kerja atau bekerja, tapi untuk menjadikan kemandirian dia saja memang itu sudah menurut saya sudah dari hasil apa itu para ibu guru, bapak ibu guru yang baik itu. Itu kalau dalam untuk tunagrahita yang mempunyai batasan kemampuan intelektual tertentu itu untuk ke dunia kerja ya agak kesulitan untuk adaptasinya gitu. Nah ini mungkin yang nanti jadi PR kita, sebenarnya kemampuan apa sih yang dia miliki yang harusnya bisa dikembangkan di workshopnya sekolah gitu, di sekolah. Nah contohnya kalau yang tadi otomotif itu kan baru bisa merekrut beberapa alumni yang di situ gitu. Saya kira seperti itu, dan memang itu yang menjadi persoalan pasca sekolah ini. Hampir semua sekolah ya, apalagi kemarin hasil survei atau penelitian bahwa ada kesan bahwa SMK sendiri ada persoalan tentang pasca sekolah kan, tentang dunia kerja gitu. Jadi hal yang tantangan ke depan untuk kita semua guru-guru, untuk sebenarnya kebutuhan dunia kerja itu apa sih yang bisa diambil atau kesempatan itu diambil oleh para peserta didik kita. Dan kalau kembali pada persoalan kesempatan kerja, sebenarnya industri lembaga pemerintah sudah mulai memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Kesempatan dan apresiasi. Apresiasi, hanya kembali lagi berbalik ke kita, kemampuan anak kita seperti apa kan itu yang nanti harus dijawab oleh kita semua. Jadi memang harus ada sinkronisasi ya Pak Iya. ya, atau keterhubungan antara program kurikulum baik itu akademis maupun Iya. vokasional dengan kebutuhan dunia kerja Dunia yang ada di kerja, lapangan. iya. Jadi tidak serta-merta kita menuntut dunia usaha untuk menerima kita, Iya. tapi kita sendiri belum siap mungkin gitu ya Pak ya. Nah yang menarik Bu Aziza, sekarang di sekolah kita ada yang disebut dengan bursa kerja khusus. BKK Ya ya Pak ya? BKK. Yang selama ini BKK itu kan baru dimiliki oleh SMK. Tapi kemarin kita dengan Kota Bandung ya, Kota Cimahi dan Kota Bandung itu sudah terbentuk BKK yang secara peng-SK-nya dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, disitulah teman-teman nanti yang ada di BKK itu yang diharapkan ke depan melalui BKK itu bisa menjalin kerjasama dunia kerja dan dunia industri, diduga ya kalau sekarang, itu yang nanti bisa menyambungkan kurikulum vokasi di sekolah ini seperti apa dengan kesempatan kerja yang ada di dunia industri itu. Nah, langkah awal sekarang di Alfamart itu sudah memberikan kesempatan anak-anak kita untuk bekerja di sana pada spesifikasi pekerjaan tadi yang telah disesuaikan. Kira-kira Alfamart kebutuhannya apa? Anak kita harus disiapkan sesuai kurikulum vokasinya apa gitu. Itu salah satunya ya Alfamart, ada mungkin nanti mudah-mudahan di dunia kerja lain, di konveksi, di industri-industri rumahan sudah mulai. Tapi sebenarnya yang menarik lagi sekarang dengan anak-anak yang mampu dengan bisnis yang online sebenarnya yang lebih memberi kesempatan yang luas sekali, karena itu bisa dilakukan bebas dimanapun kapanpun ya Pak ya. Ya. Betul sekali. Itu mungkin nanti yang harus menjadi PR kita ya. Sekarang kan harus selalu mengikuti perubahan gitu. Jadi memang betul Pak, bahwasanya digitalisasi itu sudah merambah ke semua aspek ya Pak ya, tidak hanya dari dunia IT saja ataupun multimedia yang ada di global, tapi juga ternyata masuk ke dalam rumah-rumah juga Pak. Jadi kita semua shopping sudah di rumah, kemudian juga anak-anak semua sudah termasuk transportasi. Anak-anak kita yang mempunyai hambatan sekarang udah nggak ada kesulitan. Iya. Kita berdiri di depan pintu udah tujuan kita udah diantarkan dan pulang pun itu. Ini kan suatu perkembangan yang luar biasa ya, yang kita harus mengikuti dengan kondisi itu.
Iya Pak, terima kasih Oh, sekali. hal lain ya tadi yang kriya itu pernah kita eh, apa itu diberi ruang untuk memamerkan produk kita atau menjual di Dekranasda Sudah Jawa Barat ya pernah ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan atau ada diberi ruang di tempat-tempat di yang lain. Baik Bapak, mungkin ada kesan-kesan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang menonton podcast kita ini Pak, terhadap keberhasilan pendidikan di Jawa Barat, pendidikan khusus di Jawa Barat khususnya, dan mungkin Bapak bisa memberikan motivasi bagaimana sekolah lain agar dapat bersama-sama membangun kepercayaan diri guru, peserta didik, dan juga lembaga sekolah dalam melayani anak-anak. Silakan Pak. Terima kasih ya. Jadi harapan kami ke depan itu untuk pengembangan vokasi khususnya di SLB itu untuk ke depan mudah-mudahan nanti didukung oleh sarana penunjang yang lengkap dan terutama guru yang sesuai dengan apa itu kualifikasi akademisnya gitu, dan kita harus tetap berkolaborasi atau kerjasama dengan pihak terutama SMK dan dunia usaha dan dunia industri, dan tentunya ya apa itu kita harus bersama-sama dalam tim guru dalam pengembangan vokasi ini, karena tidak bisa vokasi ini berhasil hanya dilakukan oleh lembaga sekolah saja, pasti harus ada kerjasama dari pihak lain. Dan kami mengharapkan juga dukungan dari pemerintah. Itu selama ini kan sudah peran pemerintah sudah besar ya, tapi mudah-mudahan apa yang diberikan itu bangsa alat, bangsa peralatan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena itu kan investasi yang mahal ya, dan memang beratnya di pemeliharaan biasanya gitu, dan itu yang mungkin nanti dalam tata kelola keuangan sekolah yang harus dianggarkan. Jadi ada pemeliharaan sehingga alat itu tidak sampai rusak dan tidak terurus gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Darman atas obrol-obrolan singkat kita. Kita istimewa. Baik Pak Darman, terima kasih banyak atas obrolan kita kali ini, dan untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan, semoga obrolan singkat ini dapat menimbulkan kembali motivasi kita untuk sama-sama belajar dan meningkatkan kembali kualifikasi kita sebagai guru dan juga pemerhati dan penyayang untuk anak-anak luar biasa. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti belum tentang semua yang dibicarakan tadi? Itu seru-seru banget kan? Terus udah kayak gitu juga selain seru, kita tuh dapat banget pengetahuan tentang tentang sekolah luar biasa dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terima kasih banyak kalian sudah menonton di podcast kita istimewa ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen tentunya. Oke? Bye-bye. Kita istimewa.